Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah dari kelas Biologi D. Di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang praktek surrogate mother atau rahim ibu pengganti dalam proses bayi tabung. Nah, ternyata dalam proses bayi tabung itu ada praktek penggunaan surrogate mother atau rahim ibu pengganti, di mana sel sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang telah diproses dalam tabung kemudian dimasukkan ke dalam rahim orang lain atau ke dalam rahim wanita lain, bukan ke rahim istrinya sendiri. Jadi sebelumnya sudah ada perjanjian antara sepasang suami istri dengan seorang wanita yang mengikatkan dirinya untuk hamil dari hasil pembuahan sepasang suami istri. Setelah itu wanita tersebut melahirkan, dan setelah melahirkan wanita tersebut harus menyerahkan bayi yang telah dilahirkannya kepada sepasang suami istri yang telah menitipkan hasil pembuahannya. Nah, menurut saya sendiri kurang setuju dengan hal ini karena hal ini dapat merugikan pihak wanita yang disewa rahimnya. Walaupun hal itu sudah dilakukan dengan perjanjian dan wanita itu telah diberi upah atau diberi uang, tetap saja saya rasa hal itu kurang etis untuk dilakukan karena rahim itu bukanlah suatu hal yang dapat disewakan atau yang dapat dipinjamkan. Selain itu, masyarakat di sekitarnya pasti juga menganggap memandang wanita ini wanita yang kurang baik atau dilabeli sebagai wanita yang kurang baik karena tiba-tiba bisa hamil begitu saja. Kemudian selain itu praktik ini juga dapat memunculkan masalah terhadap keluarga, baik dari pihak sepasang suami istri ataupun dari pihak yang melahirkan bayi tersebut, di mana bayi tersebut juga kehilangan hubungan alami keibuan yang terjalin antara ibu kandung dengan bayi tersebut. Dalam Islam sendiri juga dijelaskan bahwa praktik tersebut dapat menyebabkan kedudukan yang tidak jelas, kedudukan orang tua dari bayi tersebut menjadi tidak jelas, seperti siapakah ibu dari bayi tersebut, apakah ibunya adalah pemilik sel telur atau ibunya adalah yang pemilik rahim. Nah, menurut ijtihad para ulama sendiri, penggunaan praktik bayi tabung yang embrionya diimplementasikan ke dalam rahim perempuan lain ini menyebabkan anak tersebut atau anak yang dilahirkan tersebut nasabnya terputus dari ayahnya dan nasabnya dari ibu yang melahirkannya, dan para ulama menegaskan hal itu menimbulkan masalah yang rumit yang erat kaitannya dengan perwalian, warisan, dan lainnya. Kemudian dalam undang-undang sendiri juga dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jadi bayi tersebut sah, tetapi nasab dari bayi tabung tersebut adalah dari ibu pengganti dan bukan kepada ayahnya atau ibu yang menitipkan dia kepada rahim wanita lain. Jadi nasab dari bayi tersebut adalah terhubung kepada orang yang melahirkannya saja, yaitu si ibu pengganti. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 127 tentang kesehatan juga dijelaskan bahwa pelaksanaan program bayi tabung harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Nah, undang-undang ini juga mengatur dalam pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim milik wanita lain yang bukan istrinya. Nah, berdasarkan hadis dan juga Al-Quran, para ulama juga sepakat untuk mengharamkan praktik ini karena adanya mudarat yang banyak, seperti satu, pencampuran nasab tadi, bingung nasabnya gimana, seperti dalam Islam sendiri Islam sangat menjaga kesucian nasab karena erat kaitannya dengan kemahraman dan juga warisan.
Yang kedua, itu bertentangan dengan sunnatullah dan juga hukum alam. Yang ketiga, praktik ini pada hakikatnya sama dengan prostitusi karena secara tidak langsung terjadi penyiraman sperma suami kepada wanita lain selain istrinya. Nah, kemudian kehadiran anak dari hasil praktik ini bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Mungkin karena tadi adanya pasti seorang wanita yang melahirkan bayi tersebut tidak rela jika bayinya tersebut diambil oleh orang lain, sedangkan orang lain itu sendiri yang menitipkan hasil pembuahan terhadap wanita tersebut. Yang kelima, bayi yang lahir itu tidak mengalami kasih sayang alami sehingga tidak terjadi hubungan keibuan secara alami dengan ibu biologisnya. Kemudian adapun kedudukan bayi yang dilahirkan ini terhadap ibu penggantinya adalah itu anak seperti anak sepersusuan, sedangkan terhadap ayah dan ibu biologisnya itu sebagai anak angkat. Dan anak angkat ini juga berhak mendapat warisan dari orang tua angkat dan bagian yang harus diterimanya sama dengan anak kandung. Sedangkan kedudukan anak ini bagi ibu penggantinya adalah anak titipan atau hanya berkewajiban untuk mengandung dan melahirkannya saja. Jadi setelah anak itu lahir, maka ibu pengganti ini wajib untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua biologisnya. Oleh karena itu, anak dari ibu pengganti ini mendapatkan warisan dari orang tua yang menitipkannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.